Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur karena segala kasih, rahmat dan berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahagia, damai dan sejahtera. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Roh-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami. Setiap langkah kaki kami. Hikmat Tuhan curahkan bagi kami semua. Sehingga kami mengerti akan kebenaran firman. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesuksesan vs kegagalan. Kesuksesan atau kegagalan. Kejadian 36 ayat 6 sampai 8 yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan dan demikian firman Tuhan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, biasanya orang takut pada kegagalan, dan jarang orang yang takut karena kesuksesan. Bila kesuksesan membuat orang menjauh dari Tuhan, seharusnya kita juga harus merasa takut kalau kita sukses. Kalau kesuksesan membuat kita gagal bersekutu kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, hal itu seharusnya kita patut memikirkan kembali arah dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dalam nats firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada Esau dan Yakub. Mereka adalah dua saudara kembar yang mengalami sukses menurut standar dunia. Mereka sangat kaya, baik Esau maupun juga Yakub. Keduanya memiliki ternak dan harta yang sangat banyak. Dalam Kejadian 36 ayat 6 sampai ke 8 tadi. Di mana Esau memutuskan untuk berpindah tempat dan berpisah dari Yakub adiknya. Sebab harta mereka itu terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Sebab negeri penampungan mereka tidak dapat memuat mereka. Karena begitu banyak ternak mereka itu. Jadi ternaknya itu sangat banyak sekali. Sehingga negeri penampungannya saja tidak mampu memuat mereka. Jadi secara materi tidak ada perbedaan antara Esau dan Yakub. Kedua-duanya berhasil menjadi orang kaya dan banyak harta dan menjadi orang yang berpengaruh. Tetapi perbedaan Esau dan Yakub adalah Esau tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan seperti yang dimiliki Yakub. Dan Yakub ini adalah gambaran pribadi yang mau meresponi anugerah Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sedangkan Esau lebih berfokus pada perkara lahiriah dan tidak mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Esau dan keluarganya tampak begitu sukses menurut ukuran dunia, tetapi akhirnya gagal dengan Tuhan. Inilah yang dinamakan
dengan kesuksesan yang gagal. Di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26 juga ada kisah di mana ada seorang muda yang kaya ingin mengikut Tuhan Yesus. Tetapi keinginannya itu terhambat, terhalang, dan akhirnya dia membatalkan untuk mengikut Tuhan Yesus karena dia seorang muda yang kaya. Kekayaan, harta dia menjadi penghambat utama ketika dia mau datang dan mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, apa artinya kesuksesan secara lahiriah, saudaraku? Bila kita gagal secara rohani. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah pernyataan yang dari Tuhan yang harus saya dan saudara renungkan. Ya. Kita perlu mengoreksi diri kita pribadi. Apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita selama ini? Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjadi berhasil menurut ukuran dunia. Tetapi ini adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita melupakan Tuhan. Milikilah di dalam kehidupan kita hati yang selalu mengasihi Tuhan, hati yang selalu merindukan Tuhan. Hiduplah menurut firman Tuhan, jangan menjauh dan jangan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selama ini masih fokus mencari mati, mencari materi, mencari kesuksesan menurut standar dunia ini, mari saudaraku, kita mengubah sikap hati kita. Kita memutar diri kita 180 derajat arah hidup kita. Dari mencari dunia kepada mencari Tuhan. Kalau kita diberkati dengan harta dan materi, ingatlah agar kita jangan menjadi malas secara rohani. Bahkan kobarkanlah roh kita, saudara. Miliki selalu hati yang mengasihi Tuhan. Dan gunakan apa yang Tuhan berikan, yaitu harta kekayaan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah sukses menurut ukuran Tuhan. Milikilah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab itulah yang disebut dengan kesuksesan sejati, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami memiliki tujuan yang benar di dalam kehidupan kami ini. Kami memiliki kesuksesan yang benar, bahwa kami memiliki Tuhan Yesus, memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan terus menerangi setiap jalan kami dan menuntun kami kepada kebenaran sejati, yaitu menurut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.